Namun di sini misalkan contoh nomor satu ya. Nomor satu ini adalah guru kelas misalkan. Guru kelas di sini jumlah formasinya ada 20. Sobat-sobatnya, pemerintah akan kembali menyelenggarakan seleksi CASN 2024, bisa didaftar untuk CPNS dan juga P3K. Kabar baiknya untuk P3K, teman-teman yang memiliki ijazah SD, SMP, SMA sederajat ini nanti bisa melakukan pendaftaran. Dan berikutnya di sini nanti untuk penyelenggaraan P3K akan ada, yaitu P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Namun di sini kita akan membagikan update informasi terbaru, yaitu 5 kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K 2024 ini. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Kemudian nanti teman-teman bisa mengecek posisinya dan strateginya ini segera diatur mulai dari sekarang. Apakah nanti posisi kita sekarang ini aman ataukah bisa zong lagi? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kategori pertama yaitu teman-teman honorer yang tidak mungkin akan bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024. Itu adalah ketika Pemda itu tidak membuka formasi, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa jika Pemda itu tidak membuka formasi, itu sama halnya tidak menyelenggarakan pengadaan P3K 2023, baik itu P3K guru, nakes maupun juga P3K teknis ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya dari pemerintah ini telah mengalokasikan jumlah untuk formasi CPNS dan juga P3K, termasuk juga untuk P3K yang ada di instansi daerah. Ini ada P3K guru, nakes, kemudian juga ada yang teknis. Namun ketika kita mengecek untuk progres usulan kebutuhan CASN 2024, di sini baru terdapat yaitu 1,2 jutaan saja untuk formasi yang diusulkan oleh Pemda. Nah, semoga saja dari 2,3 juta formasi ini nanti bisa terpenuhi, bukan hanya 1,278 ini ya teman-teman. Nah, berikutnya kalau misalkan di Pemda kita ini tidak membuka formasi keseluruhan, ini sama halnya nanti tidak menyelenggarakan pengadaan P3K 2024. Nah, ketika di Pemda kita ini tidak menyelenggarakan P3K 2024, maka ketika kita ini membuat akun SSCSN, kemudian kita login, selanjutnya masuk ke tahap kedua yaitu memilih jenis seleksi. Setelah kita melakukan pengisian biodata, maka kita akan mentok di sini ya, yaitu seperti ini. Nah, di sini untuk nomor induk kependudukan kita ini sudah terbaca. Kemudian ketika kita memilih formasi, misalkan adalah kita memilih formasi P3K guru atau mungkin memilih formasi di sini adalah P3K teknis maupun juga kesehatan, maka kalau misalkan di sini P3K guru itu kan nanti sesuai dengan wilayah kewenangan. Kalau misalkan kita itu ternyata Pemdanya nggak buka formasi, sama halnya nggak mengadakan seleksi P3K, maka akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih, sehingga kita ini tidak bisa melanjutkan pendaftaran ini, teman-teman. Dan sekarang kita berdoa saja semoga Pemda kita ini membuka formasi ya yang banyak, yang sesuai dengan jabatan, yang linear dengan ijazah yang kita miliki saat ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu ketika Pemda itu sebenarnya membuka formasi dan menyelenggarakan seleksi P3K 2024, tetapi ijazah kita ini tidak linear, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai acuan untuk nomenklatur penyelenggaraan seleksi P3K ini ditetapkan dalam Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024, yaitu jabatan pelaksana ASN pada instansi pemerintah daerah misalkan. Nah, seperti kita ketahui di sini bahwa kita lihat pada diktum yang ke-1 ya, yaitu untuk jabatan pelaksana ini terdiri atas klerek, kemudian operator, kemudian juga teknisi. Nah, bagi teman-teman yang meskipun di sini kita terdaftar dalam database PKN, namun kalau misalkan di Pemda kita itu nggak membuka formasi yang linear dengan ijazah atau latar belakang pendidikan yang kita miliki, tentunya nanti juga akan berpotensi untuk kita itu tidak bisa melakukan pendaftaran. Nah, di sini sebagai contohnya kita ambil yaitu tabel referensi kualifikasi pendidikan ya, jabatan pelaksana ini adalah khusus untuk yang P3K. Di sini untuk klasifikasi klerek dan juga operator misalkan.
Nah, ketika di sini sebenarnya itu terdapat kualifikasi pendidikan, kemudian di sini adalah misalkan saya itu di sekolah dasar ya. Misalkan ijazah saya adalah sekolah dasar nih, yaitu saya terdaftar di database BKN. Saya ijazahnya SD, ini saya bisa menduduki yaitu di klasifikasi operator dengan nama jabatan yaitu di sini pengelola umum operasional. Nah, namun kalau misalkan di Pemda kita itu tidak membuka jabatan ini yaitu pengelola umum operasional dengan klasifikasi operator, maka saya yang memiliki ijazah SD ini nanti juga pastinya tidak bisa mendaftar, tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K 2024. Meskipun di sana ada P3K penuh waktu dan juga paruh waktu, namun kalau misalkan mendaftar saja ini kita nggak bisa, otomatis nanti juga kita nggak akan bisa diangkat ya. Dikarenakan salah satu syarat utama untuk kita bisa diangkat menjadi ASN P3K meskipun paruh waktu, itu kita harus mendaftar dan harus ikut seleksi teman-teman. Dan kemudian untuk yang ketiga yaitu honorer yang tidak terdaftar di database BKN ketika formasinya ini sudah habis ya. Nah, kira-kira contohnya seperti apa? Nah, di sini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Basu Bagja ya, ketika melakukan rapat koordinasi, pengawasan dan juga pengendalian ini adalah persiapan untuk CASN 2024. Maka di sini kita itu kan untuk yang terdaftar di honorer database BKN ini nanti kita optimis akan diangkat menjadi ASN P3K. Ya, mana bisa jadi P3K penuh waktu ataupun juga P3K paruh waktu. Meskipun penuh waktu atau paruh waktu, di sini nanti statusnya sama, yaitu sama-sama diangkat oleh PPK dan juga sama-sama memiliki nomor induk pegawai secara nasional yang dikelola oleh BKN. Nah, kemudian di sini juga disebutkan ya, ini bocoran informasi terbaru dari Ibu Hasna yang bahwasannya untuk pengajuan formasi CPNS dan juga P3K 2024 ini sepertinya diurutkan untuk pengkategoriannya. Jadi didahulukan untuk yang THK 2 dulu, kemudian setelah itu adalah dilanjutkan ke guru honorer yang terdata dalam database PKN hasil pendataan non ASN 2022. Yang ketiga inilah peluang untuk kita nih yang tidak terdaftar dalam database PKN, itu kita peluangnya pada di sini, yaitu guru yang tidak terdata di database PKN, baik itu PBG Prajabatan, guru swasta dan juga guru sekolah negeri dengan TMT sekian ini ya, atau mungkin juga P1. Maka berikutnya di sini misalkan saja seperti ini. Nah, misalkan di sini dalam suatu Pemda ya, dalam suatu Pemda itu untuk formasi jabatan ahli pertama guru kelas, ini adalah jumlah formasinya ada 5. Kemudian untuk pelamarnya di sini ada pelamar yang terdaftar di database BKN ini adalah ada 2. Maka dari 5 formasi ini yang 2 optimis nanti akan diberikan untuk yang sudah terdaftar dalam database BKN. Kemudian untuk pendaftar yang non database BKN ini artinya adalah untuk poin nomor 3 ini tidak terdaftar dalam database BKN. Maka berikutnya di sini nanti untuk seleksi kompetensi nanti semuanya ikut seleksi kompetensi. Jadi yang 2 database BKN, 10 tidak terdaftar database BKN ini semuanya lulus seleksi administrasi dan berhak ikut seleksi kompetensi. Kemudian yang 5 ini nanti akan lulus menjadi P3K full time. Nah, asumsinya dari 5 orang yang lulus full time ini adalah yang 2 diambilkan dari yang terdaftar database BKN. Kemudian untuk yang non BKN ini diambil yaitu yang mendapatkan peringkat terbaik. Nah, artinya di sini 3 orang ya, 3 orang. Nah, sehingga di sini untuk masih ada sisa 7 ini adalah yang tidak terdaftar dalam database BKN. Maka di sini tidak bisa untuk diangkat menjadi P3K meskipun part time ya. Kecuali kalau misalkan di sini seluruhnya ini sudah terdaftar dalam database BKN. Nah, kalau seluruhnya sudah terdaftar dalam database BKN seperti penjelasan di atas ini, maka akan yang 7 ini diangkat menjadi P3K part time. Dikarenakan 7 ini belum terdaftar dalam database BKN, maka dia ini tidak lulus teman-teman. Jadi nggak bisa diangkat menjadi P3K part time. Dan kemudian untuk yang keempat yaitu ketika teman-teman itu meskipun terdaftar dalam database BKN, kalau kita itu tidak lulus seleksi administrasi, ya kita tidak bisa diangkat menjadi ASN di tahun ini. Jadi syarat utama teman-teman yang terdaftar dalam database BKN ini adalah supaya bisa diangkat menjadi P3K part time, ini harus lulus seleksi administrasi dan ikut seleksi kompetensi ya. Seperti yang disampaikan di sini yaitu dari Pak RP bahwasanya
yang jelas ini adalah harus mengikuti seleksi, dan seleksi itu harus lulus seleksi administrasi. Ya, dimaksud dengan seleksi itu kan kita ikut seleksi di seleksi kompetensi kan. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menjadi P3K itu ada dua seleksi yang diikuti. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Kalau kita lulus seleksi administrasi, kita bisa ikut seleksi kompetensi. Kalau kita nggak lulus seleksi administrasi, ya kita nggak bisa lanjut untuk ikut seleksi kompetensi ya. Nah, sebagai contohnya adalah misalkan di sini. Nah, di sini kita ambil contohnya untuk bidan misalkan. Bidan ini formasinya ada 5, kemudian pelamarnya ada 25. Kemudian yang lulus seleksi administrasi ini ada 25 kan. Kemudian seleksi kompetensi berarti di sini juga ada 25. Maka di sini yang 5 ini adalah diangkat menjadi P3K full time dikarenakan formasinya sesuai ya. Ini adalah 5. Sedangkan yang 20 ini tetap diangkat. Ya, namun di sini adalah diangkat menjadi P3K part time. Nah, ini jika seluruhnya ini bisa ikut seleksi kompetensi. Namun di sini misalkan contoh nomor 1 ya. Nomor 1 ini adalah guru kelas misalkan. Guru kelas di sini jumlah formasinya ada 20. Kemudian pelamarnya ini ada 35. Kita asumsikan seluruhnya ini adalah terdaftar dalam database BKN. Nah, kemudian ketika seleksi administrasi ternyata yang lulus ini hanya 34. Yang 1 orang ini adalah tidak lulus seleksi administrasi. Maka yang 1 orang tidak lulus seleksi administrasi ini tidak bisa untuk diangkat ya. Maka di sini yang dianggap sebagai peserta ini adalah yang lulus seleksi administrasi dan berhak ikut seleksi kompetensi. Maka dari hasil akhir inilah yang diangkat menjadi P3K full time ini 20 sesuai dengan formasi. Sisanya adalah 14 yaitu nanti menjadi P3K part time. Yang 1 ini tidak bisa ya untuk diangkat menjadi ASN P3K meskipun di part time. Sedangkan untuk yang kelima yaitu guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik, juga tidak terdata dalam database BKN, juga tidak terdaftar dalam pangkalan data sebagai THK2, atau di sini kita non K2 namun tidak terdaftar dalam Dapodik. Nah, di sini meskipun ada urutan ya, yaitu di sini setelah THK2 nanti adalah guru terdaftar dalam database BKN. Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk guru yang tidak terdata dalam database BKN. Namun untuk yang poin 3 ini adalah nanti harus juga terdaftar dalam Dapodik, teman-teman. Inilah kalau misalkan kita sebagai seorang guru honorer. Nah, di sini misalkan saja yaitu ketika kita itu melakukan pendaftaran buat akun, kemudian mengisi biodata, kemudian memilih jenis seleksi, maka di sini kan berdasarkan dari referensi nomor induk kependudukan kita akan memilih misalkan formasi P3K guru misalkan. Nah, kita memilih formasi P3K guru, maka di sini akan diambil dari data Dapodik kita. Kalau misalkan kita nggak terdaftar di Dapodik, ya otomatis di sini kita nggak akan terbaca ya data kita. Kita statusnya sebagai apa, instasinya di mana, prodi apa, dan juga jabatan apa. Jadi syarat utama untuk teman-teman guru honorer yang akan ikut seleksi P3K guru 2004 ini syaratnya harus terdaftar di Dapodik. Bagi kalian sekarang ini belum terdaftar Dapodik, maka silakan saja untuk mencari tahu bagaimanakah cara supaya bisa terdaftar di Dapodik sehingga di tahun ini bisa ikut seleksi P3K tahun 2024.